dalam perkara kasasi ini, kami sampai hari ini belum menerima salinan resmi putusan kasasi tersebut. Ya, yang kami dengar, terima informasi hanya dalam bentuk informasi dari media bahwa yang pertama, ya, permohonan kasasi dari jaksa ditolak. Komentar soal kasasi dan terkaitannya dengan kasus gugatannya ini, Bang, seperti apa, Bang? Oke, nah saya jawab begini, teman-teman media. Dalam perkara pidana, kami sebagai penasihat hukum, ya, pertama-tama kami menghormati putusan kasasi yang sudah dikeluarkan, ya, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena itu bagian dari instrumen proses penegakan hukum, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, dalam perkara kasasi ini kami sampai hari ini belum menerima salinan resmi putusan kasasi tersebut, ya. Yang kami dengar, terima informasi hanya dalam bentuk informasi dari media bahwa yang pertama, ya, permohonan kasasi dari jaksa ditolak. Yang kedua, permohonan dari kasasi klien kami, Nikita Mirjani, ditolak. Nah, hanya 2 poin itu saja yang kami terima informasi itu. Sehingga tentu banyak teman-teman media yang bertanya, apa upaya selanjutnya? Nah, untuk perkara kasasi ini, kami ingin sampaikan bahwa kami belum bisa bersikap sebelum kami menerima salinan putusan kasasi tersebut. Karena kenapa? Kami harus lihat dulu apa yang menjadi amat pertimbangan majelis hakim pada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari rekan media, apa hubungannya dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang hari ini disidangkan, begitu ya? Iya. Nah, saya kira kalau kita belajar hukum dengan baik, ya, hukum pidana dan hukum perdata itu adalah 2 sistem atau rejim hukum yang berbeda, ya. Jadi kalau misalkan ada yang beranggapan sudah ada putusan kasasi, terus kemudian itu akan melemahkan gugatan perdata, saya kira itu nggak tepat, ya. Karena apa? Karena saya bilang tadi, secara konseptual dan yuridis, hukum pidana dan hukum perdata itu berbeda, hukum acara juga berbeda, proses pemeriksaannya para saksi, para ahli juga berbeda. Bahkan majelis hakim dalam memuat pertimbangan hukumnya itu berbeda dari pidana. Jadi makanya saya bilang, apakah ini melemahkan gugatan kami dalam gugatan perbuatan melawan hukum? Tidak, kami masih optimis, gitu. Tapi sudah koordinasi, Bang, sama Nikita maksudnya terkait informasi awal soal putusan kasasi dan respon kita seperti apa? Oh iya, jadi kan begini, kami kan sebagai penasihat hukum dalam pidana, karena kalau dalam pidana itu tidak disebut sebagai namanya kuasa hukum, tapi penasihat hukum. Nah, dalam perdata itu disebut namanya kuasa hukum. Nah, kami dalam penasihat hukum, dalam upaya dalam pasca putusan kasasi itu, ya, kami sudah berdiskusi banyak dengan klien kami Nikita Mirjani, gitu. Memang secara manusiawi, ya, namanya manusiawi, ya, sangat kecewa terhadap putusan kasasi itu. Nah, kemudian, tapi kan kekecewaan itu nggak lama. Kami melihatnya sebagai penasihat hukum, ini sosok Nikita Mirjani adalah sosok wanita yang kuat, ya. Memang secara manusiawi dia kecewa dengan kasasi itu, tapi kami melihat kekecewaan itu nggak lama. Dia cepat sekali pulih kembali, dan ketika banyak hal yang sudah disampaikan, ya, kami berkeyakinan, kami masih optimis dalam melakukan upaya-upaya langkah hukum berikutnya. Bang, banyak yang mempertanyakan perihal putusan kasasi yang Kak Niki sendiri itu dalam waktu sehari langsung keluar. Berbeda dengan kasus yang ada di Surabaya butuh 1 bulan untuk keluar. Nah, ini gimana, Bang? Oke, itu sebenarnya problematik, ya. Tapi kan
saya kira kami belum bisa berpendapat ya, karena pertimbangannya kami belum baca, belum pelajari. Orang hukum itu nggak bisa asal ngomong kalau belum dilihat secara sendiri, putusannya apa sih, pertimbangan hukumnya apa sih gitu loh. Nah kalau misalkan ada isu-isu, ini isu ya, bahwa isu yang beredar ada katanya salinan memori kasasi diterima 2 hari terus langsung putus gitu ya, Nah saya kira ya saya nggak tahu, coba ditanyakan dulu ke Mahkamah Agung. Kami nggak tahu itu. Yang kami kerjakan sebagai penasihat hukum terdakwa ini adalah melaksanakan upaya-upaya hukum secara aturan yang berlaku gitu. Bang, Nah, aturannya kalau salinan putusan itu dikirim atau seperti apa sih, Bang? Ya, jadi sebelum diberikan salinan putusan resmi itu, diberitakan dulu informasi petikan. Nah, petikan itu sudah kami terima. Petikan itu hanya mengadili, menolak memori kasasi jaksa, menolak memori kasasi terdakwa Nikita Mirzani. Jadi nggak ada amal pertimbangannya. Nanti kemudian biasanya pengalaman kami ya, ketika menangani perkara pidana itu ya, kurang lebih bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Karena memang secara aturan nggak ada itu. Karena kita tahu bersama kan itu berkas di Mahkamah Agung cukup banyak ya. Tapi kami mau sampaikan juga, karena ini juga penting bagi kami dalam mengambil sikap terkait langkah hukum berikutnya. Kami sudah mengajukan permohonan ya ke Mahkamah Agung ya, supaya dalam waktu dekat kami diberikanlah salinan putusan kasasi tersebut. Gitu. Bang, katanya kemarin kita sempat sakit, Bang. Hah? Kita sempat sakit di sel. Oh, sekarang Bang Gali dulu yang Oh, terkait sakit ya? Iya, Bang. Betul, nih kita sakit gigi. Oh, Bang, Terus, kambuh lagi, Bang. Hah? Kambuh lagi. Kambuh. Terus kita kan dapat ini ya, dapat surat untuk bisa berobat keluar. Tapi surat untuk bisa berobat keluar itu adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh pengadilan sendiri, yaitu di Rumah Sakit Adiaksa, Jakarta Selatan. Akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan ternyata kan berbeda ya, jadi tidak bisa ditanganin oleh rumah sakit tersebut. Maka oleh karena itu atas dasar daripada pengecekan di rumah sakit yang kembali di PN, kemungkinan akan diajukan kembali permohonan untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit yang biasa Nikita Mirzani berobat seperti itu. Karena kan Nikita sudah punya dokter gigi tersendiri. Kemarin benar memang sakit gigi seperti itu. Bang, mungkin lebaran kemarin aktivitas kita sendiri di lapas seperti apa sih, Bang? Banyak yang belum tahu update-nya sih. Yang saya tahu sendiri ya memang kan kami juga belum datang ke sana, tapi sampai dengan saat ini kondisinya baik-baik aja. Ada juga pihak keluarga yang datang ke sana ikut mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, dan kondisi kita baik dengan para terdakwa-terdakwa lainnya ya yang di sana merayakan Idul Fitri di sana, sholat Id di sana, jadi dalam kondisi baik-baik saja. Dan keluarga juga sudah nengok ke sana. Berarti sakitnya itu bukan terkait hasil putusan kasasinya, Bang? Oh bukan. Ceweknya gitu. Alhamdulillah baik-baik aja. Bukan sakit terkait adanya putusan ini. Apapun putusannya itu kan ya Niki udah percayakan ke kami untuk membuat memori kasasi kemarin kan. Adapun hasil putusannya itu kan kita sudah berusaha untuk mencari keadilan ya. Keadilan dalam ini kita udah mengajukan upaya hukum kasasi, dan sekarang kan hasilnya seperti apa ya kami tidak bisa berbuat banyak untuk itu. Tapi yang disayangkan saat ini, mungkin kawan-kawan juga tahu antara durasi daripada durasi daripada distribusi dengan putusannya cuma 1 hari. Itu yang kami sangat sayangkan ya. Dan kami pun tidak tahu itu pertimbangan apa. Dan itu bertepatan pada saat tanggal 13 Maret kita berinya dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, malamnya ada pengumuman tersebut. Kami shock, itu aja. Cepat banget kan. Nah, itulah yang disayangkan, dan sampai dengan saat ini kami belum terima untuk salinan tersebut, dan saya sendiri kemarin sudah datang ke Mahkamah Agung untuk buat permohonan untuk diberikan salinannya, akan tetapi belum diterima. Upaya tersebut di mana
ke depannya kami akan berdiskusi kembali langkah hukum seperti apa nanti. Toh masih ada kesempatan untuk melakukan upaya hukum. Tapi sampai dengan saat ini kami konsentrasi dengan putusan daripada salinan kasasi ini. Apa sih pertimbangannya itu? Seperti itu. Kok cepat banget gitu, 1 hari gitu loh, dari durasi sampai putus 1 hari, itu aja. Nah, Itu yang kami sayangkan. Bang, banyak yang mempertanyakan bahwa ini kasus yang di Surabaya dengan yang Kanik ini dengan ketua majelisnya itu yang sama. Ini ketua majelisnya sama, yaitu Bapak Susilo gitu kan. Banyak yang mempertanyakan bahwa apakah ini ada permainan atau bagaimana sih Bang? Loh, jangan dong. Kita nggak boleh berasumsi. Hukum itu nggak boleh asumsi permainan. Kita itu harus berpikir positif. Ya. Jadi kalau bicara isu-isu ya kami tidak bisa tanggapi itu. Tapi ya kami sudah melaksanakan proses hukum ya dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah kemudian ya kalau disama-samakan saya kira berbeda. Jadi pidana itu dengan pidana di satu tempat dengan pidana di tempat lain itu nggak bisa sama walaupun majelisnya sama. Itu pemahaman yang salah, nggak tepat itu ya, saya kira nggak tepat itu. Kemarin dapat remisi nggak Bang? Apa? Mas Niki. Saya belum dapat kabar itu dapat remisi ataupun tidak ya. Iya. Yang jelas kemarin merayakan Idul Fitri di hutan dalam kondisi yang sehat. Anak-anaknya sempat kerutan nggak sih? Saya lihat di media sih sempat ke sana, cuma kan saya belum lihat langsung. Informasinya sempat ke sana dengan saudara dan keluarga. Ya, Seperti itu. ada lagi? Mungkin gimana Niki dari Niki sendiri melewati 2 lebaran di dalam Iya, makanya saya sampaikan tadi kan, secara manusiawi, ini kan manusiawi yang berbicara. Ya, pasti kecewa lah. Satu, ya, ini momentum dia di mana akan melahirkan ulang tahun, benar nggak sih? Iya, yang kedua, ini momentum Idul Fitri yang dia berharap dapat berkumpul dengan anak-anaknya. Nah, ketika ada putusan kasasi, ya, yang benar-benar di luar harapan, kecewa wajar kecewa, namanya manusia, kecewa dong, gitu. Nah, tapi kami melihat begini, saya sudah sampaikan di awal, ini Nikita Mirzani wanita kuat, ya, dia kecewa tapi nggak lama. Iya, dia akan bangkit lagi dan kami dalam kondisi apapun sebagai tim hukum selalu support dia, selalu berada dekat dengan dia. Itu saja. Cukup. Cukup ya.